Cuma pidato, Pak Presiden juga memberikan kejutan kepada para buruh yang datang. Kita lihat videonya berikut ini. Tuh kan, lihat sendiri kan, kapan lagi dapat bajunya presiden? Jangan sampai dijual tuh, dipajang aja. Itu baju ada keringatnya Pak Presiden. Siapa tahu ketularan jadi presiden. Minimal jadi ketua RT, wali kota, gubernur. Lucu nggak lucu, yang penting dapat baju. Suasana di Monas jelas meriah, buruh berjoget dan bersukaria. Mungkin mereka berpikir tuntutan sudah disampaikan. Kejadian atau enggak ya urusan belakangan. Minimal joget dulu bareng konco kental. Besoknya lembur lagi sambil ngedumel. Ats nggak nih? Uye. May Day 2025 antara konser dan demonstrasi, antara janji dan harapan. Semoga tahun depan buruh nggak cuma dapat hiburan, tapi juga keadilan. Aksi May Day yang digelar tadi pagi. Jakarta berubah jadi lautan manusia. Bukan karena konser musisi luar negeri, tapi karena May Day. May Day. Sekitar 200.000 buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya memadati Monas. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, May Day tahun ini lebih mirip festival musik pas kampanye pemilu daripada aksi buruh. Ada Tip X, Wali Band, dan pastinya Presiden Prabowo yang hadir langsung. Kalau di Monas lebih mirip konser, aliansi buruh di depan gedung DPR beneran gelar aksi demonstrasi. Sayangnya gedungnya sepi, mungkin anggota DPR-nya lagi healing. Kali ini para buruh kompak membawa 6 tuntutan utama. Hapus outsourcing, standar upah layak, pembentukan Satgas PHK, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Selanjutnya ada dorong pengesahan RUU PPRT dan mendorong segera sahkan RUU perampasan aset. Tuntutan buruh itu dijawab semua di Monas. Presiden gak cuma hadir buat say hello, Presiden bawa oleh-oleh buat buruh. Mulai dari rencana dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, semacam badan penasehat hati yang terluka ya. Tapi versi buruh, dan isinya para tokoh buruh seluruh Indonesia. Belum cukup, Presiden juga janji bakal bikin Satgas PHK, biar nggak ada lagi buruh yang paginya absen, malamnya lembur, besoknya dipecat. Dan terkait RUU PPRT, Presiden bilang mudah-mudahan nggak lebih dari 3 bulan diberesin. Yang HTS-an minder ini. Kalah cepat eksekusinya sama RUU PPRT kalau beneran beres 3 bulan. Lalu soal penghapusan outsourcing, Pak Presiden bilang nggak secepatnya tapi segera. Katanya harus jaga iklim investasi juga. Mirip dengan cowok soft spoken yang bilang, aku sayang sama kamu, tapi aku juga butuh waktu buat fokus karir. Kamu nanya. Yang jelas dalam kesempatan itu Presiden juga bilang Indonesia itu kaya tapi banyak malingnya. Kita lihat ya, koruptor akan diburu sampai Antartika. Jangan sampai hanya antar kita. Tepuk tangannya dulu dong.
Iya, betul Kebalik, Ustaz. nggak salah itu. Iya, iya. Itu pointers ya. Pointers prinsip. Nanti teknis sudah tinggal ngikutin gitu. Terkadang orang itu kan teknisnya bisa berantakan karena prinsipnya tidak terakomodir dengan baik gitu kan, tidak diserap dengan baik beberapa prinsip-prinsip itu. Jangan menyepelekan prinsip karena orang hidup itu dua, prinsip dan teknis. Jadi apa yang kita sedang ulas ini adalah prinsip-prinsipnya. Teknis itu nanti tinggal ngikutin. Kita memakai prinsip itu, teknisnya pasti akan ngikutin prinsip itu gitu. Bunda Rodatul, closing statementnya Bunda, silakan. Lagi Bunda, buat susu kali. Bunda Rodatul, Lanjut Bunda, saya lagi ada tamu. oke, berarti tidak diberikan sesinya ya untuk closing statement. Oke, terima kasih banyak gitu sudah menyimak. Oke, Bang Kuta, ada yang mau ditambahkan? Saya kira nanti Mbak Ada aja yang mau langsung ditanyakan? biar menjawab, ya kan? Semuanya teman-teman, semuanya sebenarnya ini adalah yang dinanti-nantikan, terutama oleh dokter. Saya lagi disuruh nih sebenarnya. Ya, dari tapping beliau di bawah itu kapan dong ya, hingga penasaran beliau naik gitu. Alhamdulillah, nyatanya penasaran juga gitu. Sebenarnya bukan penasaran, hal-hal yang memang sangat sensitif yang harus kita ketahui. Harus teman-teman ketahui, atau mungkin juga bunda-bunda sudah mengalami, atau bunda-bunda yang ingin menikah, atau bunda-bunda yang lagi proses pernikahan, atau bunda-bunda sekarang lagi mengalami persoalan yang kita bicarakan, yang topik yang kita bahas hari ini gitu. Seiring dengan waktu sekian lama sudah saya live, memang belum sampai setahun ya, hanya baru hitungan bulan gitu ya. Termasuk saya pendatang baru di dunia maya begitu, untuk yang dalam arti untuk yang rutin gitu ya. Setiap pagi saya live gitu, kecuali hari tertentu. Saya memberikan topik tentang kehidupan suami istri, kebanyakan masalah rumah tangga, masalah kehidupan antara suami istri, ya keluarga lah, secara keluarga semuanya ya. Sesekali juga masalah-masalah, pernah kita bahas masalah Palestina sekali, yang mungkin baru pertama sekali kita bahas di luar topik keluarga gitu, kehidupan sehari-hari gitu. Kalau nggak masalah selingkuh, kalau masalah nilai kepercayaan, atau nilai apalah dalam hubungan keluarga. Saya tangkap banyak pendapat dari Amira. Saya merasakan ada sesuatu yang Amira miliki. Bagaimana dia bisa dengan suaminya begitu, bukan arti dia menaklukkan suaminya, bukan, tapi dengan cara Amira itu, ya. Mereka sangat harmonis. Suaminya sekarang lagi di luar, suaminya orang Libya, sebagaimana kita ketahui semuanya gitu. Yang teman-teman udah tahu, mungkin yang belum tahu kayak Bang Eldian, suaminya Amira orang Libya, bukan orang Indonesia. Bapaknya orang Libya, ibunya orang Palestina. Nah begitu, tentu beda budaya, beda latar belakang semuanya begitu kan. Nah di sini banyak Amira menyampaikan bagaimana dia bisa harmonis dengan suaminya. Rupanya ada kiat-kiat yang sangat mudah sebenarnya kalau mau melakukan, dan dengan segala keikhlasan. Ya, menyimak dari apa yang Amira lakukan. Hal ini terjadi dalam almarhum ibu saya, istri saya, salah satu mantu yang paling dekat dengan ibu saya, ya paling dekat gitu. Ya, itu sentuhan itu mungkin hari ini Amira akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat. Insya Allah paling kurang sudah tidak membuat Dokter Switi penasaran lagi. Silakan Amira, saya kembali ke Mbak Amira. Sebenarnya sama, semua itu kan bicara di prinsip tadi ya. Saya hadir di sini juga berusaha untuk menggali keilmuan dari beberapa kasus. Makanya saya selalu memaknainya, apa yang terjadi dengan saudara-saudara saya ini adalah cara Rob saya berkomunikasi dengan saya gitu. Ini loh Mir, begini loh Mira gitu ya kan. Jadi memang Mohon pamit mundur host ya. Ini Oke, saat sholat duhur nggih. Terima Ya, kasih buat semuanya. Oke, betul Son. sama-sama, terima kasih sudah berbagi. Dan berpola positif, fit itu. Jangan melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang selalu kurang atau negatif, karena memang banyak yang kita dapatkan dari orang tua khususnya ya. Terus ilmu agama itu saya betul-betul, literasi saya dengan suami itu adalah dari konteks agama itu tadi, dan betul iman itu mendasar yang terutama, dan itu bisa di-upgrade, bisa juga downgrade gitu. Sehingga
teknis ibadah dalam rumah tangga itu karena sudah mempunyai prinsip-prinsip itu tadi gitu. Ya biar dia dari Libya, tapi dia dari, kita harus profiling ya, karena mungkin kebiasaan saya di media selalu memprofiling, selalu mengamati, selalu meneliti, menginvestigasi, identifikasi. Walaupun saya nggak ada dating, kita itu ta'aruf, tapi saya profiling betul. Kita punya kedekatan di awal dengan hanya chattingan ya. Kalau telekonferensi itu lebih banyak, atau komunikasi verbal itu lebih banyak rame-rame dengan keluarga, begitu juga, dan belum pernah ada cuma lihat foto dan sebagainya gitu. Dan masih dengan model ta'aruf lama, tidak boleh ketemu hanya perwakilan perempuan dari sana untuk ketemu saya, begitu juga perwakilan laki-laki untuk bisa lihat dia, masih dengan metode ta'aruf yang lama gitu. Dan sama-sama hanya melihat dari foto rasa suka, kita nggak bicara cinta dulu gitu kan. Ternyata itulah bagaimana everyday I love you, itu yang selalu dia gunakan konsep. Jadi sebenarnya saya banyak mengadopsi konsep dia sih gitu. Setiap hari harus mencintai pasangan kita, mau apapun dia, dengan segala dia kekurangan, dan justru dia meminta saya mencintai kurangnya dia, jeleknya dia. Karena kalau dia bilang baiknya saya, bagusnya saya, nggak usah diomong, udah pasti enak. Tapi bagaimana dengan jangka panjang ke depan kamu mencintai jeleknya saya? Karena itu sudah sebelum dia bicarakan itu, dia melakukan itu sama saya. Jadi apapun kesalahan saya, kurangnya saya, dia selalu dengan ketawa dan nggak ada yang arogan gitu. Jadi saya ngimbangin mau nggak mau gitu. Walaupun suka enek gitu kan, aduh nih laki gimana sih, tapi saya dengan ya akhirnya nggak harus ngimbangin gitu. Jadi rijal pemimpin itu tidak hanya di tingkat teori, tapi lebih ke praktek. Jadi dia lebih dulu mempraktekkan, baru makmumnya ngikutkan gitu ya. Makanya literasi agama yang selalu saya gunakan sebagai prinsip-prinsip, dan meminta untuk lebih mempunyai value, kualitas, bahwa kamu nggak pantas saya selingkuhi, kamu nggak layak saya selingkuhi. Itu yang dia ini. Dan sudut pandang lagi dari kultur, kita harus pelajari latar belakang suami, itu penting banget. Bagaimana mempelajari latar belakang, background edukasi, background kultur terutama, itu juga menentukan. Ada beberapa sehingga membentuk perilaku. Saya meneliti betul pasangan saya. Yang terakhir itu poin yang baru kebuka dari dokter, needs-nya. Itu needs-nya apa sih? Itu terus yang digali gitu. Dan dengan merendahkan hati ya, bukan merendahkan diri. Karena nggak ada gengsi buat saya kalau untuk pasangan. Karena semua dia udah tahu saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, hampir mau 20 tahun kita menikah. Dan lebih concern ke di dalam. Jadi kalau hal-hal eksternal kayak yang hiburan di luar itu nggak terlalu prinsip buat kita. Jadi SOP-nya kurang lebih begitu. Jadi kalau kalau perempuan kan suka yang mau arisan, berkomuniti gitu, itu nggak prinsip. Lebih banyak ke dalam internal, entah dengan saudara, makanya kalau saya menjalin hubungan itu lebih banyak ke relatif, kerabat-kerabat, supaya lebih secure gitu. Mungkin ini budaya juga, karena di Libya sendiri, di Arab sendiri, mereka lebih banyak untuk itu gitu. Dan mengikut sertakan orang tua, ibu. Jadi saya sangat menyayangkan jika ada yang bermasalah dengan ibunya dari pasangan itu sendiri gitu. Dan anak, banyak sebenarnya kunciannya tuh, ikut sertakan anak supaya lebih karena kan perselingkuhan itu bukan cuma ninggalin kita perempuan, istrinya, tapi meninggalkan anaknya juga. Dan ibunya, menyakiti ibunya gitu. Banyak sebenarnya yang nggak pernah dipakai gitu. Harusnya dipakai, digunakan, dan insya Allah itu bisa terbangun, bisa terpola. Karena banyak ya hal-hal seperti itu yang tidak dilakukan sama perempuan.